Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzan Firmansyah, NPM 02240001B, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dengan dosen pengampu Ibu Sutina Esos MSI. Ini adalah cuplikan beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan di beberapa kota. Kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman tahunan saat kemarau ekstrim yang akan berdampak pada lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ada kendala struktural yang terjadi, adalah perbedaan antara jumlah personil dan luasnya lahan yang terbakar, kurangnya koordinasi serta sarana prasarana, dan kurangnya integritas kesadaran masyarakat yang merupakan aktor kunci utama dalam keberhasilan pencegahan karhutlah. Maka polisi brief akan saya beri judul optimalisasi peran relawan masyarakat yang berintegritas dan komprehensif. Latar belakang potensi besar yang dimiliki masyarakat belum termobilisasi karena beberapa hambatan. 1. Minimnya kompetensi teknis sumber daya manusia, seperti pelatihan standar teknis pemadaman, mitigasi berbasis risiko, dan lainnya. Kemudian kedua, keterbatasan infrastruktur seperti APD dan pompa jinjing yang ada. Ketiga, lemahnya tata kelola koordinasi karena belum ada sistem data terpadu yang mengintegrasikan relawan dan pemerintah. Keempat, hanya bersifat ad hoc atau aktif saat kemarau ekstrim dan vakum saat musim hujan. Analisis masalah komprehensif, ada beberapa yang terjadi, yaitu masalah teknis lapangan dan risiko keselamatan karena teknik pemadaman hanya secara konvensional, bukan secara metode pembahasan intensif, serta minim peralatan dan APD. Kemudian kesenjangan logistik, sapras, dan hambatan geografis, tidak adanya pompa, serta wilayah black spot atau zona tanpa sinyal. Kemudian kerentanan keberlanjutan fiskal, yaitu ketiadaan alokasi anggaran operasional sehingga membuat para relawan menjadi pasif. Lalu ketiadaan kepastian hukum karena belum ada peraturan desa yang tegas sehingga relawan aktif saat kemarau saja. Rekomendasi kebijakan komprehensif. Pertama, Kementerian LHK memberikan sertifikasi kompetensi terstandar untuk relawan dan menyusun modul teknis karhutlah. Kedua, Kementerian Desa, PDTT, dan Pemda melegalkan dana desa untuk dipergunakan biaya operasional, pembelian APD standar, insentif patroli. Ketiga, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov atau Pemkab, menerbitkan perda mitigasi karhutlah yang berbasis komunitas, korporasi, berbagi alat pemadam di desa, dan menerapkan pembayaran insentif patroli secara cash sistem atau non tunai. Keempat, pemerintah desa, Kades dan BPD menyusun peraturan desa tentang tata kelola penanggulangan bencana serta laporan input data. Ada dampak yang diharapkan, yaitu relawan memiliki keahlian taktis yang setara dengan tim formal dan menekan angka kecelakaan kerja. Kemudian kegiatan pencegahan dengan melakukan patroli dan ronda serta meningkatkan kewaspadaan dan terus konsisten, bukan hanya darurat saja. Kemudian menutup celah pungutan liar dan memastikan hak finansial relawan diterima utuh, serta membangun
sinergi sumber daya, dan pihak swasta. Kemudian pengelolaan anggaran bencana desa lebih akuntabel, mencegah korupsi skala kecil, dan meningkatkan integritas internal relawan. Ada dasar hukum relawan kebencanaan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menjadi landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatur keterlibatan relawan melalui pedoman dan standar penanggulangan bencana. Kemudian menekankan koordinasi relawan dengan pemerintah dan lembaga terkait. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur peran masyarakat dan operasional dalam penanggulangan bencana. Keempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang berwenang melakukan pembinaan, registrasi, pelatihan, dan koordinasi relawan di daerah-daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Tapak adalah relawan komprehensif sebagai ujung tombak kunci utama kesiapsiagaan Kadullah dalam pencegahan deteksi dini, kesiapan sumber daya, dan penghubung koordinasi, dan serta partisipasi masyarakat aktif agar semakin baik kesiapsiagaan relawan yang dilakukan, semakin kecil risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta akan berdampaknya kesadaran masyarakat dalam kebersamaan